Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistia Rahmatul Mi'raj dari kelas TIP Genap. Hari ini saya akan membawakan materi saya yaitu pengolahan biji kakao, studi kasus PT Calodo Sibali Resoe di Kabupaten Luwu Utara. Latar belakang. Kakao merupakan salah satu komoditas ekspor yang dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan devisa negara. Kakao Theobroma Kakao merupakan tumbuhan berwujud pohon yang berasal dari Amerika Selatan. Indonesia merupakan salah satu pemasok coklat terbesar di dunia. Dan salah satu kabupaten yang menjadi setara pengembangan dan penghasil kakao terbesar di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Luwu Utara dengan luas areal perkebunan kakao menurut laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP tahun 2013 yaitu 56.238 hektar. Kemudian untuk rumusan masalah yaitu bagaimana strategi pengolahan kakao pada PT Calodo Sibali di Kabupaten Luwu Utara dan bagaimana strategi pengembangan pengolahan coklat pada PT Calodo Sibali di Kabupaten Luwu Utara. Pengolahan coklat di PT Calodo Sibali merupakan dengan cara PT Calodo Sibali memproduksi coklat dengan melakukan pengolahan mulai dari mendatangkan bahan baku berupa biji kakao yang telah difermentasi oleh para petani mitra. Kemudian melakukan proses roasting yaitu menyangrai yang dimana bertujuan untuk menyangrai kadar air yang ada pada biji kakao agar menghasilkan coklat, mempertajam aroma dan warna coklat. Kemudian deseller yaitu pemisahan biji kakao dari kulitnya. Mesin yang digunakan untuk memisahkan kulit dan biji kakao disebut dengan mesin deseller. Kemudian stone mill atau pemasta kasar, di mana mesin yang digunakan adalah untuk pemastaan dinamakan stone mill yang berfungsi melumatkan pecahan-pecahan nib pasca sangrai. Kemudian ada proses conching yaitu mencairkan, di mana mesin yang digunakan untuk memperkecil atau mencairkan pasta coklat yang masih kasar disebut dengan conching. Kemudian ada ball mill vertikal. Mesin ini berfungsi untuk menggiling coklat atau pasta hingga menghasilkan tekstur yang lebih halus. Kemudian setelah selesai pada proses ball mill vertikal, pengolahan dilakukan dalam 2 tahapan proses lagi, yaitu mixer dan proses sebelum melakukan proses mixer atau press pasta coklat dipanaskan dengan cara dimasukkan ke dalam oven. Mesin oven berfungsi untuk memanaskan, kemudian mixer berfungsi untuk mencampurkan bahan, kemudian ball mill berfungsi dari mesin ball mill adalah menggiling coklat hingga halus. Kemudian pencetakan, mesin cetak berfungsi untuk mencetak coklat dengan kapasitas kurang lebih 10 kg. Kemudian pengemasan coklat dibungkus dengan lembaran aluminium tipis atau foil dan dikemas dengan kertas label. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat bubuk coklat. Cocoa butter press yaitu yang berfungsi dari mesin cocoa butter ialah memisahkan lemak dan bungkil coklat menggunakan tekanan atau press hidrolik. Bungkil fungsinya untuk menghancurkan bubuk yang padat dari mesin cocoa butter dengan cara ditumbuk. Kemudian mesin penepung bubuk yaitu berfungsi untuk menghaluskan bubuk. Dan kemudian penyangraian bubuk coklat. Fungsi dari penyangraian bubuk coklat adalah setelah keluar dari penepung untuk menyangrai kadar air, mengurangi kadar air dan mengeluarkan aroma dari bubuk. Kemudian pencampuran bubuk berfungsi untuk mencampurkan bubuk coklat dengan bahan tambahan lainnya seperti gula, susu, dan vanila. Kemudian strategi pengembangan PT Calodo di Luwu Utara yaitu proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dalam penyusunan strategi pengembangan pengolahan coklat, penelitian melakukan analisis SWOT dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal yang mencakup di dalamnya kekuatan, kelemahan, dan ancaman pada PT Sibali di Luwu Utara. Kemudian pertama ada kekuatan. Kekuatan dari perusahaan ini yaitu ketersediaan bahan baku yang melimpah karena di Sulawesi sendiri
sangat berlimpah pohon coklat. Kemudian sarana produksi yang memadai, lokasi usaha yang strategis, kemudian tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman. Kemudian untuk kelemahan dari industri ini adalah tidak ada proses atau standarisasi kualitas bahan baku, kemudian harga produk cukup mahal, tenaga kerja yang kurang profesional, dan inovasi produk yang belum maksimal. Kemudian peluang dari industri ini adalah PT ini menjadi perusahaan coklat terbesar dan statusnya di Luwu Utara mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kemudian banyaknya permintaan masyarakat lokal maupun ekspor produk coklat. Kemudian ancaman dari industri ini merupakan banyaknya industri olahan coklat yang lebih inovatif yang menjual produk serupa. Kemudian adanya pesaing lebih besar dari PT Mars di Luwu Timur yang lokasinya berdekatan dengan PT Luwu dengan perusahaan yang ada di PT Calodo Sibali. Kemudian untuk strategi atau solusi dari masalah dan ancaman yang telah dipaparkan, yang pertama ada strategi strength opportunities, yang dimana strategi SO ini adalah menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan sehingga dapat dimanfaatkan peluang, meningkatkan ketersediaan bahan baku coklat karena PT Calodo Sibali menjadi perusahaan coklat terbesar dan satu-satunya di Luwu Utara. Peningkatan diversifikasi produk olahan melalui peningkatan kualitas SDM yang terdidik. Kemudian strategi atau strength yaitu adalah menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Kemudian strategi weakness dan opportunity adalah menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk dimanfaatkan peluang, meningkatkan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman sehingga dapat bersaing dengan PT Mars di Luwu Timur, di mana PT ini berdekatan dengan PT yang sedang dibahas. Strategi weakness dan strength yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk dimanfaatkan, meningkatkan proses standar kualitas bahan baku sehingga perbedaan iklim tidak mempengaruhi kualitas bahan baku. Kemudian kesimpulan, teknik pengolahan kakao oleh PT Calodo Sibali yaitu memproduksi coklat dengan melakukan pengolahan mulai dari mendatangkan bahan baku berupa biji kakao yang telah difermentasi oleh para petani mitra, kemudian meliputi proses roasting, proses selanjutnya adalah deseller, kemudian stone mill dan conching dan ball mill vertikal. Kemudian daerah Sulawesi Selatan memiliki peluang besar dalam memajukan industri pengolahan coklat dengan potensi yang dimilikinya. Dengan menerapkan analisis SWOT untuk mengetahui beberapa kelemahan hingga potensi yang dimiliki dari industri tersebut, sehingga dapat menjadi cara yang sangat berguna demi meningkatkan kemajuan industri pengolahan coklat di daerah tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan pembacaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.